4 suku yang ditakuti di Indonesia. 1. Suku Asmat. Suku Asmat berasal dari Papua dan memiliki sejarah yang penuh dengan ritual mengerikan selain terkenal dengan ukiran kayunya. Suku Asmat mempunyai tradisi yang unik seperti upacara serta ritual kematian yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka juga mempertahankan kehidupan tradisional hingga sekarang, seperti atap kerucut seperti jamur yang disebut rumah Honai. Di masa lalu, mereka dikenal sebagai pemburu, kepala dan pelaku kanibalisme yang dilakukan sebagai bagian dari ritual balas dendam terhadap musuh yang telah menyerangnya. Bagi suku Asmat, memakan musuh bukan hanya sekadar aksi brutal dan mengerikan, tetapi juga memiliki makna spiritual mengambil kekuatan lawan yang telah dikalahkannya. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan yang kuat terhadap roh leluhur, yang diyakini dapat memberikan perlindungan bagi suku mereka. Salah satu tradisi unik dari suku Asmat adalah pembuatan patung bis yang digunakan dalam upacara penghormatan terhadap arwah leluhur. Setelah patung ini dibuat, mereka sering melakukan ekspedisi perang untuk membalaskan kematian anggota suku yang telah gugur. Meskipun praktik kanibalisme telah ditinggalkan, suku Asmat tetap menjadi salah satu suku yang paling ditakuti dan dihormati di Indonesia. Suku Asmat terkenal dengan kemampuan mereka dalam berperang, walaupun mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan panah. Suku Asmat terbagi menjadi kelompok yang tinggal di pesisir pantai dan pedalaman, dengan perbedaan dalam cara hidup dan ritual, yang terlihat dari karya seni ukir mereka. Itulah keunikan suku Asmat yang kaya akan budaya dan tradisi leluhurnya yang menjadikan dirinya terkenal di mancanegara terutama dengan ukirannya yang unik dan rumit. 2. Suku Dayak. Suku Dayak, yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan, terkenal dengan ilmu mistis dan kemampuan bertarungnya yang mengerikan. Mereka memiliki berbagai subsuku, seperti Dayak Kenyah, Dayak Iban, dan Dayak Ngaju, yang semuanya dikenal sebagai pejuang tangguh. Salah satu senjata legendaris suku Dayak adalah mando terbang, yang diyakini dapat melayang sendiri dan menyerang musuh tanpa disentuh. Selain itu, mereka juga memiliki ritual tiwa, yaitu upacara pemindahan tulang belulang yang dipercaya dapat mengantarkan roh leluhur ke alam baka. Ketua suku Dayak bisa disebut dengan berbagai sebutan tergantung pada wilayah dan tradisi suku Dayak yang bersangkutan. Sebutan untuk pemimpin pasukan atau tokoh berpengaruh di suku Dayak, seperti Panglima Jilah dari pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang. Para pemuda Dayak dilatih sejak kecil untuk menjadi pejuang, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Keahlian mereka dalam ilmu sihir dan bela diri tradisional membuat mereka ditakuti oleh banyak pihak, bahkan oleh suku lain di Kalimantan. Salah satu pasukan paling disegani di suku Dayak adalah pasukan Merah yang dipimpin oleh Panglima Besar Agustinus atau lebih dikenal dengan panggilan Panglima Jilah. Orang yang sangat dihormati suku Dayak adalah Panglima Burung yang memiliki karakter sebagai orang Dayak sejati, yaitu cinta damai. Namun jangan coba-coba untuk mengusik atau mengganggunya. Panglima Burung akan berubah kejam dan gagah berani ketika posisi mereka terancam. Tari-tarian suku Dayak sangat beragam dan kaya makna, mencerminkan kehidupan sehari-hari, upacara adat, dan juga kepercayaan mereka.
Dukun suku Dayak adalah sosok yang dianggap memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia biasa dalam hal pengobatan, ritual, dan spiritual. Dukun memainkan peran penting dalam masyarakat Dayak, membantu menyelesaikan masalah sosial, keagamaan, dan medis melalui pengetahuan mereka. Dukun seringkali menjadi pengobatan alternatif bagi masyarakat Dayak, terutama untuk penyakit yang tidak dapat diobati dengan pengobatan medis. 3 Suku Kajang Amatoa. Suku Kajang Amatoa termasuk jenis suku yang sangat ditakuti dunia. Suku ini diketahui berada di pedalaman Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa ini sangat ditakuti lantaran dapat melunakkan kepala seseorang secara tiba-tiba, sehingga siapapun sangat takut bila berurusan dengan suku yang ada di Sulawesi Selatan ini. Masyarakat adat Amatoa Kajang merupakan salah satu komunitas adat yang tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun. Daerah itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur yang harus dijaga dan mereka menyebutnya Tanah Toa atau Kampung Tua. Bagi masyarakat Kajang, warna hitam dimaknai sebagai segala bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk dalam hal kesederhanaan. Dari segi kepercayaan masyarakat Kajang, memiliki dualisme kepercayaan, yakni Islam, dan kepercayaan patuntung ajaran leluhurnya. Amatoa adalah sebutan bagi pemimpin adat mereka yang diperoleh secara turun-temurun. Amma artinya bapak, sedangkan Toa berarti yang dituakan. Suku Amatoa terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan serta adat istiadat yang sangat kental. Suku Kajang Amatoa jarang membuat sumur. Mereka mengambil air dari sungai, sendang atau membuat bak penampungan air. Bagi orang Kajang, warna hitam adalah adat yang kental akan kesakralan. Jika kita memasuki daerah suku Kajang, maka harus berpakaian serba hitam, karena warna hitam bermakna persamaan dan kesederhanaan. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku paling ditakuti di Indonesia dan juga dunia. Itu karena suku Kajang dikenal dengan kekuatan ilmu sihirnya yang sering disebut sebagai doti. Ada tradisi unik di Kajang Amatoa yaitu bakar linggis untuk mengetes kebohongan. Jika seseorang bohong maka linggis itu akan terasa panas dan apabila jujur maka akan sebaliknya. Ritual itu dipimpin langsung oleh Amatoa dan dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. 4 Suku Baduy. Suku Baduy adalah masyarakat adat asli Indonesia yang tinggal di wilayah pedalaman Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Lewidamar, Lebak. Mereka sangat menjaga tradisi dan norma hidup yang sederhana, jauh dari teknologi modern. Mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, yang merupakan kepercayaan lokal yang mengakui adanya Tuhan, malaikat, dan para nabi. Suku Baduy terkenal dengan kesaktiannya, hingga terkenal ke seluruh pelosok negeri, di antaranya menaklukkan hewan buas dan ular berbisa. Pemimpin suku Baduy disebut Pun. Pun adalah pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Baduy dalam. Perbedaan Baduy dalam dan Baduy luar bisa dilihat dari corak warna bajunya. Baduy luar memakai baju dan ikat kepala biru, sedangkan Baduy dalam pakaiannya serba putih. Suku Baduy diyakini sebagai keturunan dari kerajaan Pajajaran yang mengasingkan diri ke Pegunungan Kendeng. Ciri khas orang Baduy kemanapun pergi, selalu jalan kaki dan tak memakai alas kaki. Mereka dikenal karena tradisi dan kearifan lokal yang dijaga dengan ketat. Baduy dalam sangat taat dan hormat terhadap pimpinannya yang disebut Pun, sedangkan Baduy luar pimpinannya disebut Jaro.
Wanita suku Baduy terkenal cantik-cantik dan putih walaupun tak menggunakan makeup atau bedak. Mereka merawat tubuhnya secara alami. Mata pencaharian suku Baduy adalah bertani, berdagang dan membuat kerajinan tangan. Tempat menyimpan padi bagi suku Baduy disebut lewit. Lewit adalah lumbung padi tradisional yang berbentuk rumah panggung kecil dengan dinding anyaman bambu.